Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Wali dalam channel yang membahas beragam kemampuan bahasa Inggris atau beragam materi bahasa Inggris, terutama untuk menghadapi tes TOEFL. Kali ini kita akan mencoba membahas berkaitan dengan parallel structure, salah satu poin atau salah satu topik dalam TOEFL yang sering juga ditanyakan ya ketika mengerjakan soal structure and written expression. Baik, kita langsung mulai saja. Apa itu parallel structure dan bagaimana pola parallel structure itu terbentuk. Oke, jadi kita akan membahas parallel structure dari definisi terlebih dahulu ya. What does parallel mean ya? Apa yang dimaksud dengan paralel? Paralel di sini kalau kita belajar matematika, misalkan ada dua garis ya yang terlihat seperti di gambar itu dengan jarak yang sama persis, maka di situ disebut dengan paralel. Tetapi dalam grammar ya, dua hal yang paralel jika mereka itu sama ya secara gramatikal. Itu kalau dalam grammar. Ini contohnya misalnya dogs and cats. Ini ada penghubung and ya. Dogs ini adalah kata benda, kemudian cats juga sama kata benda. Maka dog and cat ini disebut sebagai paralel ya, parallel structure. We went to library and borrow a book. Kita pergi ke perpustakaan dan meminjam sebuah buku. Nah, di sini ada conjunction and ya yang menghubungkan dua kata kerja yang sama-sama dalam bentuk past tense yaitu went sama borrowed. Nah, ini dua kata kerja ini yang sama-sama jenis tensesnya, maka ini disebut juga dengan parallel structure. Kemudian parallel structure in English itu sangat diperlukan ya. Dalam beberapa situasi itu sangat diperlukan. Misalnya saja ketika kita ingin membuat kalimat yang sedikit kompleks ya. Jadi tidak hanya melibatkan satu kata sifat saja, tetapi di sini melibatkan banyak kata sifat. Contohnya di sini the doctor is kind, caring, and intelligent. Ini adalah 3 kata sifat yang mendeskripsikan dokter. Ya, jadi semua adalah kata sifat. You need to go to the DMV and get a driver's license. Ya, jadi sini go sama get ini sama-sama kata kerja, ya, maka ini juga paralel. Kemudian kita coba lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Parallel structure with coordinate conjunction. Jadi kita bisa menjadikan parallel structure dengan menggunakan coordinate conjunction. Tentu kita sudah mempelajari apa itu coordinate conjunction. Ya, misalnya saja ada and, but, or, ini adalah contoh dari coordinate conjunction. We can join two nouns. Kita bisa menggabungkan dua noun ya dengan menggunakan conjunction, coordinate conjunction. Di sini contohnya, student will need paper and a pencil. Paper and pencil ini kan dua kata benda yang dihubungkan dengan conjunction and ya. Either pen or a pencil, ya ini juga sama. Ada pen sama pencil, dua kata benda yang dihubungkan menjadi satu dalam satu kalimat ya. Oke, contoh yang lain ya, parallel structure dengan coordinate conjunction. Di sini misalnya dua adjektif ya, dua kata sifat kita hubungkan yaitu beautiful sama impressive. The Grand Canyon is beautiful and impressive. Do you want to see a movie that's funny or sad? Ya, ini kan memberikan alternatif pertanyaan ya menggunakan or. Kemudian the story was sad but inspiring. Ini contrasting ya. Sad but inspiring. Sedih tetapi menginspirasi. Jadi dua hal inilah yang dihubungkan, dua kata sifat ya yang dihubungkan dengan conjunction.
Bisa juga kita menghubungkan dua frase ya. Frase di sini contohnya ada di at home sama in a restaurant, kan sama-sama frase ya, frase tempat ya, menunjukkan tempat. We can eat lunch at home or in a restaurant. There is a junk on the floor, under the bed, and on the chair. Sama-sama frase. Di situ ada prepositional phrase ya, karena ada preposition on, under, on, dan on the chair. Contohnya di situ adalah prepositional phrase. We can join two clauses. Selain frase, kita juga bisa menghubungkan dua klausa ya. Contohnya di sini, the children are playing and their parents are watching. Karena ini dua klausa yang sederhana, ya, maka ditambahi koma ya sebelum conjunction yang dulu sudah pernah kita bahas. Begitu pula contoh-contoh yang lainnya di situ. Do you study because you want to or because you have to? Ya, kamu mau belajar karena kamu ingin atau karena kamu harus ya. Because you have to, ada suatu kewajiban. Jadi itu adalah contoh dari klausa yang dihubungkan oleh conjunction. Parallel structure with pair conjunction. Parallel structure juga bisa dihubungkan dengan pair conjunction. Pair conjunction itu konjungsi yang selalu berpasangan ya. Misalnya di situ ada both sama and, either sama or, neither sama nor, not only sama but also. Itu semua adalah conjunction yang selalu berpasangan ya, tidak bisa kita tukar. With pair conjunction, be careful of two things ya. Ada dengan menggunakan pair conjunction ada dua hal yang perlu kita cermati ya. Contohnya di sini, use both half of the pair together, don't mix up pairs ya. Jadi harus keduanya digunakan ya, tidak mencampur adukan. Contohnya di sini, correct ya. Yang contoh yang benar, he not only cook dinner but also wash the dishes. Ya, not only and but also fit together. Jadi tidak bisa dipisah dan not only dan but also itu. He not only cook dinner and wash the dishes. Ya, di sini salah karena tidak ada also-nya. Ya, jadi sangat penting sekali untuk teliti terhadap itu. Kemudian parallel structure yang hal berikutnya yang kedua tadi apa ya? Use the same kind of word or structure atau both parts of the pair. Kita juga harus menggunakan struktur yang sama ya setelah pair conjunction itu. Contohnya di sini misalkan I neither know what he wants nor want to find out. Ya kan di situ ada setelah neither kan no itu kan kata kerja ya. Kemudian setelah nor ada want, sama-sama kata kerja. Know and want semua adalah bentuknya present tense ya, tidak bisa diganti menjadi past tense. Katakanlah misalkan salah satunya diganti dengan past tense, tidak bisa. Ini contoh yang salah, misalnya I neither know what he wants nor he told me ya. Told me ini kan past tense, jadi itu tidak bisa. Kemudian apalagi told me ini juga klausa ya, padahal setelah neither ini kan bukan klausa ya, tetapi langsung diikuti oleh kata kerja. Maka sama-sama harus diikuti oleh kata kerja agar paralel. Kemudian parallel structure with comparison. Bisa juga kita menggunakan comparison ya untuk menjadikan suatu kalimat itu paralel. Aturannya jelas ya. Kalau comparison itu biasanya ada tambahan ya, more plus adjective, kemudian than. Ada juga adjektif yang lebih dari satu suku kata ya, tambahan er. Contohnya misalkan nice menjadi nicer, katakanlah begitu. Kemudian plus adjektif, kemudian than. Itu untuk menunjukkan different. Showing similarity ya, misalnya di situ ada adjective as, the same as, similar to. Oke ya, kemudian be sure to use the same type of word before and after the comparison expression. Nah, ini yang penting. Jadi kita harus menggunakan tipe kata ya yang sama ya sebelum atau setelah comparison. Contohnya misalkan ya,
elephants are bigger than mice. Ya. Yang dibandingkan itu dua hal yang setara ya. Maksudnya tidak terlalu melenceng jauh. Elephant ya hewan, mice juga hewan ya. Jadi tidak boleh misalkan elephant dibandingkan dengan rumah katakanlah, itu nggak bisa. Karena tidak seideal ya. I think chemistry is more interesting than math. Ini juga dua hal yang kira-kira satu tipe ya. Chemistry itu lesson ya atau subject dalam satu pelajaran, begitu kan. Math juga sama. Living at home sama living in hotel juga dua hal yang satu tipe ya. To have a friend, to be rich, ya, memiliki teman, menjadi kaya, itu kan sama satu tipe ya, kepemilikan. What I did, what you did, ya sama-sama juga hal yang sama ya, satu tipe. Parallel structure with comparison. Jadi di sini some comparison seem almost right, but the comparison isn't logical. Nah, kita juga harus tahu bahwa comparison itu harus logik ya. Contohnya di sini ada kalimat the population of California is bigger than Nevada. Nah, ini kan sesuatu yang tidak logik ya. We want to compare population of California with the population of Nevada. But that's not what the sentence is actually saying ya. It's comparison the population of California, a number, with the whole state of Nevada, a place. Ya, jadi kelihatannya betul ya. Kan kalau yang pertama populasi of California itu populasinya ya. Sedangkan di sini kan antara yang dibandingkan itu populasi California dengan Nevada. Padahal Nevada itu negara. Harusnya ya the population of Nevada harus ada the population-nya untuk menjadikan satu tipe ya, meskipun kelihatannya betul tetapi secara logika salah ya. The population of California is bigger than the population of Nevada, itu baru betul. The population of California is bigger than of Nevada, ini juga bisa ya, betul ya. Jadi ada sesuatu yang dibandingkan. Yang of Nevada itu kan maksudnya of itu population kembalinya. Parallel structure with comparison. Here is another example. What's wrong with the sentence? Ada juga sesuatu yang salah ya secara logika. Misalnya di sini the flowers in my garden are as beautiful as the flower shop. Di sini kan yang dibandingkan kan harusnya bunga ya. Bunga dengan bunga, bukan bunga dengan toko bunga. Nah, ini yang kelihatannya betul tetapi secara logika salah. Kemudian ada contoh yang lain. Contoh yang benar maksud saya yaitu the flower in my garden are as beautiful as the flower in the flower shop. Nah, ini baru logik ya, karena sama-sama satu tipe yang dibandingkan flower dengan flower. Meskipun berbeda tempat, tetapi di situ yang di compare, yang di comparison itu sama-sama satu tipe. Jadi itu ya sesuatu yang harus kita perhatikan ketika membuat parallel structure dengan comparison. Oke, kita sampai pada summary. Jadi ini penting untuk menggunakan structure in certain situation. Kapan kita bisa menggunakan parallel structure? Yang pertama ya dengan coordinate conjunction, yang kedua dengan pair conjunction, yang ketiga dengan comparison. Jadi tiga hal itulah yang bisa kita terapkan ya untuk menerapkan parallel structure dalam kalimat bahasa Inggris maupun kalimat mungkin bahasa Indonesia juga mengenal aturan ini ya, parallel structure. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya kira cukup sampai di situ penjelasan saya. Nanti kita akan lanjut dengan pembahasan topik-topik yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.